Oke, kita akan lanjut untuk cara membuat migration pada Laravel. Jadi, migration adalah sebuah fitur yang ada pada Laravel, dan juga migration merupakan control person system untuk database. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat tabel data lebih mudah dan cepat. Migration akan membuat file-file migration sebagai control system. File-file ini yang bisa dikirim oleh programmer antara satu dengan yang lain saat sedang membuat aplikasi. Oke, sekarang kita akan coba membuat. Di sini kita perlu mengkonfigurasi database di environment atau di Visual Studio Code itu yang disebut .env. Oke, kita lihat dulu di sini di database. Di sini sudah ada tabel kecamatan dan pegawai. Nah, sekarang kita akan menghubungkan atau lihat di env.env ini mana. Di bagian ini kita akan menghubungkan database-nya. Di sini project database saya adalah Kuliah Web. Jadi di sini untuk koneksinya MySQL, localhost, database-nya Kuliah Web, root-nya atau password-nya tidak usah ganti. Nah, sekarang kita akan membuat migration dengan terminal sebagai berikut. Kita coba buat php artisan make migration create underscore mahasiswa underscore name. Mahasiswa tabel ya. Mahasiswa tabel. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu kita akan lihat lokasi migration-nya itu dia berada di database. Di migration. Nah, di sini kita lihat untuk migration-nya itu sesuai dengan tanggal kita hari ini. Kita buatnya di tanggal 4/2021 yang bagian ujung sini. Kita copy. Nah, di sini sudah ada migration default bawaan dari Laravel, yaitu membuat tabel user. Di sana juga ada yang sekarang kita buka file ini. Ini merupakan file migration. Nah, sekarang dalam file migration ini Laravel ini sudah membuat dua metode atau fungsi secara otomatis. Di sini ada fungsi up dan down. Fungsi up untuk membuat tabel, dan metode down itu untuk kita bisa menghapus tabel atau merobek. Itu ada down dan up dan down. Jadi pada metode up kita bisa menentukan kolom apa saja yang akan kita buat pada tabel mahasiswa, karena yang saya list di sini hanyalah sebagian ini untuk menentukan tabel yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan membuat kolomnya. Jadi sesuai dengan yang kita buat di sini hanya sebagian kita membuat bagian yang hanya sebagian sering kita gunakan. Misalnya, jadi kita menggunakan perintah yang pertama itu, misalnya kan tabel mahasiswa ada name, nama, dan juga alamat. Seperti itu, kita masukkan saja scriptnya di bagian ini. Kita masukkan variabel, di sini kita kasih increment
increment, di dalamnya tanda petik ID. Oke, setelah itu lagi ke bawah variabel tabel string. Untuk nama kita menggunakan string, buka kurung tanda petik nama titik koma enter. Kemudian untuk name-nya juga kita pakai string. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah juga name itu kita kasih 8,8. Oke, kita enter lagi ke bawah, kita Ctrl V lagi untuk alamat. Jadi untuk alamat ini kita kasih teks alamat, bagian dalamnya itu kita kasih alamat. Oke, seperti itu untuk pembuatan kolom pada migration di fungsi method app ya. Nah, sekarang di sini kita hanya kita harus di create mahasiswa tabel.php ini kita hapus saja di migration yang ini untuk password, user dan passwordnya, dan juga ada apa ya? Ada 3 ini kita hapus saja ya. Oke, kita hapus. Untuk usernya kita delete. Untuk passwordnya juga kita delete. Yang juga ada create ini kita delete. Oke, sekarang tinggal tabelnya ini. Migration mahasiswa tabel ya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita ketik di sini PHP artisan migrasi atau migrate. Oke, setelah itu enter. Oke, di sini ada kesalahan sedikit. Oke, di sini ada kesalahan karena saya belum di sini tadi ada bagian ini yang belum saya hapus, coba saya hapus. Dan setelah itu di bagian bawah alamat ini sebenarnya harus tambahkan juga variabel tabel times thumbs. Seperti itu, buka kurung, tutup kurung, titik koma di belakang. Times thumbs ya. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan ulang. Kita tambahkan terminal PHP artisan migrate. Oke, maka dia sudah jadi untuk migration tabel seperti ini. Maka sekarang coba kita lihat di database. Oke, di sini sudah jadi untuk mahasiswa dan migrationnya. Perhatikan di sini kan sudah muncul mahasiswa dan migrationnya. Nah, sekarang perhatikan ada 2 tabel yang di-generate oleh migration, yaitu tabel mahasiswa yang sesuai yang kita buat tadi dan satu lagi yaitu tabel migration. Oke, tabel migration ada secara default dibuat oleh Laravel saat kita menggunakan migrasi, karena tabel migrasi ini berguna untuk menyimpan semua data atau log migration yang kita buat.
atau yang kita lakukan. Oke, lalu perhatikan juga di tabel mahasiswa seperti yang sudah kita jelaskan. Seperti sebelumnya, dengan fungsi atau perintah tabel typeshen akan otomatis membuat kolom create dan update yang akan menyimpan kapan data tersebut akan dibuat atau diupdate. Oke, jadi seperti itu ya. Ini adalah tampilan dalam untuk mahasiswa dan juga migration. Jadi saya rasa sekian untuk cara membuat dan menggunakan migration pada Laravel. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cara membuat Eloquent pada Laravel. Jadi Eloquent adalah sebuah fitur untuk mengolah data yang ada pada database dengan sangat mudah. Lalu Eloquent menyediakan fungsi active record atau fungsi query SQL untuk mengolah data pada database. Oke, sekarang kita akan langsung ke cara membuat Eloquent. Namun yang perlu kita persiapkan adalah kita perlu mengaktifkan konfigurasi pada .env sesuai dengan database yang kita buat. Di sini saya menggunakan database, jadi saya akan mengeditnya seperti ini: MySQL, localhost, dan kuliah web seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel data dan sebuah model yang akan menghandle tabel ini. Misalnya, sebagai contoh di sini kita akan membuat sebuah tabel yang menyimpan data karyawan. Jadi kita buat dulu model karyawannya. Jadi kita pakai terminal. Di sini kita pakai PHP Artisan. Oke, kita lihat dulu apakah pakai PHP Artisan make model karyawan spasi M seperti ini, kemudian kita enter. Oke, di sini tertera untuk modelnya kita sudah berhasil dan juga create-nya sudah berhasil dibuat juga. Di sini kita lihat di sini untuk migration-nya tadi dia akan langsung muncul di migration ya, di bagian tanggalnya itu di bagian bawah ya. Migration karyawan dan juga ada model. Di sini modelnya sudah ada. Kita lihat di model. Oke, karyawan.php sudah jadi. Nah, sekarang kita perhatikan di migration. Di sini di migration, salah, ini seeder ya. Maksud saya migration tadi. Migration mana ya? Oke, migration di sini untuk karyawan. Di sini karyawannya ini dia pakai create karyawans. Di sini karena alasannya ini karena secara otomatis Laravel menebak sistem plural atau Jabar dengan bahasa Inggris tentunya ya. Jadi misalnya kita membuat migrate, misalnya migrate dan model misalnya barang, maka dia akan di sini akan tampil barang tanpa S seperti itu. Oke. Nah, supaya kita tidak bingung, kita hapus saja migration yang lain, misalnya mahasiswa ini, tabel misi kita delete dulu. Oke, setelah itu sekarang kita coba di tabel ini kita tambahkan kolomnya atau tabel yang akan kita buat. Oke, di sini kita tinggal mengedit kolomnya. Kita hapus saja yang ini, kita tambahkan kolomnya variabel tabel, enter, increment
increment, tambah S, increments, buka kurung, tanda petik, ID. Oke, setelah itu tanda titik koma di belakang. Oke, setelah itu di bawahnya ada variabel tabel juga. Variabel tabel, teks, buka kurung, tanda petik, nama, tanda titik. Oke, enter ke bawah lagi ada, cukup saja ini. Bawahnya lagi ada teks juga, ada alamat. Oke, setelah itu di bagian bawahnya lagi kita copy saja. Oke, enter ke bawah. Times. Oke, setelah itu, nah di sini kita sudah mengisi kolomnya untuk tabel karyawan. Nah, untuk karyawan kita kan akan membuat tabel karyawan. Jadi di sini kita hapus saja bagian S-nya ini, dan juga di bagian bawah juga S-nya kita hapus. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan. Coba jalankan. Oke, sekarang kita sudah simpan ya tadi. Sekarang kita jalankan dengan perintah php untuk migrate artisan, php artisan migrate. Oke, ini ada kesalahan sedikit, sabar. Oke, di sini tadi saya lupa taruh tanda tutup kurung buka kurungnya tadi. Setelah saya jalankan dan berhasil ya tadi ya. Jadi ini saya salah menghapus atau meng-close tadi ya. Sebenarnya ketika saya jalankan tadi sudah jadi, maka setelah saya refresh, dia tabel karyawannya sudah muncul seperti ini. Dan ini ada tampilan di bagian dalam. Oke, sekarang kita akan cara penggunaan Eloquent Laravel. Jadi di tahap ini kita sudah siap menggunakan Eloquent pada Laravel. Jadi kita mencoba dasarnya dulu ya. Kita akan menampilkan data dari database yang menggunakan fitur Eloquent Laravel. Nah, karena kita akan mencoba dari tabel karyawan, kita perlu beberapa data testing pada tabel karyawan. Saya akan mencoba menginput data dengan fitur seeding Laravel. Jadi di sini kita coba buat, kita tambahkan perintah untuk seedingnya tadi, php artisan make seed spasi karyawan seeder. Enter. Oke, maka dia akan berhasil dibuat ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian database di mana ya? Seeder. Di seeder ini sudah ada karyawan seeder. Oke, di sini dia sudah otomatis skripnya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan skrip untuk seedingnya, untuk kolom, untuk datanya kita menginput secara kita akan menginput, kita kasih tanda data faker
Indonesia. Oke, kita akan tambahkan variabel Faker. Variabel Faker sama dengan Faker titik 2 create buka kurung tanda petik ID underscore ID, tanda titik koma di belakang. Oke, setelah itu membuat data sebanyak 10 record. Oke, kita kasih masuk for buka kurung variabel x sama dengan 1 tanda titik koma, kemudian variabel x lagi. Oke, seperti itu, 10, kemudian variabel x plus variabel x plus, kemudian buka kurung kurawal, enter ke bawah, kita tambahkan insert data. Ini karyawan dengan Faker. Kemudian DB tabel buka kurung tanda petik karyawan insert buka kurung siku, enter lagi ke bawah, tanda petik nama, kemudian variabel Faker name, enter lagi. Kita copy saja yang ini, Ctrl V, ini ada alamat, ini pakai address. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu kita jangan lupa tanda titik koma. Oke, seperti itu. Kemudian bagian atasnya itu kita tambahkan kita lihat saja di bagian pegawai sidar ini, kita copy yang bagian ini, eliminate DB dan faktor Faker. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu coba jalankan. Kita masukkan PHP artisan DB set class sama dengan karyawan sidar enter. Oke, dia sudah berhasil. Coba kita lihat di database.
di karyawan, maka dia sudah jadi ya, untuk datanya sudah jadi seperti ini. Dia datanya sudah terisi otomatis. Oke, jadi setelah kita mengisi datanya secara otomatis tadi menggunakan seeding, setelah kita punya data untuk mencoba fitur Eloquent Laravel, sekarang kita buka lagi file model karyawan.php. Nah, Laravel menerapkan sistem jamak dalam penamaan model pada tabel, maka kita cek dulu nama tabel yang akan dihandle. Di model karyawan.php, karena secara default Laravel menganggap tabel yang dihandle mode karyawan.php adalah tabel karyawan. Jadi kita bisa melakukan pengaturan pada model karyawan.php. Jadi kita ke karyawan, ke modelnya tadi, ke model karyawan.php. Di sini kita tambahkan scriptnya protect oke, variabel tabel sama dengan tanda petik 2 kali karyawan. Oke, setelah itu tanda titik koma. Sekarang kita akan buat juga root untuk panggil data karyawannya. Kita lihat di root.web.php. Di root ini kita tambahkan sebuah root lagi. Di sini kita ketik karyawan. Kita ketikkan root get buka kurung tanda petik dan garis miring karyawan ini seharusnya ada tanda petik ya. Karyawan, setelah itu koma, tanda petik, kita buat karyawan controller, kemudian metodenya index. Oke, setelah itu tanda titik koma di belakang. Setelah itu kita akan membuat, di sini kan pengaturannya kita buat untuk root karyawan. Setelah kita jalankan maka dia akan menuju ke metode index. Sekarang kita akan buat karyawan controller. Kita buat di sini di bawah sini php artisan make titik 2 controller spasi karyawan controller, enter. Oke, sudah jadi. Sekarang kita menuju ke atas, apakah sudah jadi? Karyawan. Oke, karyawan controllernya sudah jadi ya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan scriptnya. Di atas kita tambahkan, di atas request ini, di bawahnya kita tambahkan script untuk panggil model karyawan. Kita pakai use up garing models garing karyawan.
karyawan. Karyawan tanda titik 2 seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan fungsi baru di bawahnya. Public function index buka kurung tutup kurung, setelah itu buka kurung kurawal, enter ke bawah. Kita mengambil data karyawan. Oke, setelah itu kita tambahkan variabel karyawan. Oke, variabel karyawan sama dengan karyawan kemudian all buka kurung tutup kurung tanda titik 2. Oke, setelah itu mengirim data karyawan ke view karyawan. Enter, kita pakai return view buka kurung tanda petik karyawan koma buka kurung siku tanda petik karyawan variabel karyawan kemudian tanda titik koma di belakangnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan view karena di sini dia kembali ke return view karyawan. Kita buat di view. Nah, view itu di return di sini ya, resource di view kita tambahkan karyawan .blade.php, enter. Karyawan.blade.php. Di sini kita tambahkan scriptnya di sini. Kita buat listnya. Untuk tab listnya itu kita pakai H1 data karyawan H1 tutup. Oke, enter ke bawah, buka UL. Oke, kemudian enter lagi, pakai add for each buka kurung variabel karyawan as variabel k. Oke, setelah itu kita buat listnya li nama buka kurung kurawal variabel k nama. Oke, setelah itu alamat variabel k alamat variabel k alamat.
Setelah itu jadi penutup. Oke, setelah itu kita tambahkan and for each penutup seperti itu. Lalu UL penutup. Oke, seperti itu. Sekarang kita simpan, kemudian kita lihat lagi di root. Kita lihat di root ini harus ada lokasinya, yaitu di app controller ya. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian depan karyawan controllers garing karyawan indeks. Oke, setelah itu di bagian database di model karyawan.php kita hapus yang bagian ini, use history ini. Oke, setelah itu kita save all, kita jalankan php artisan server. Oke, sudah jadi. Sekarang coba kita jalankan localhost karyawan. Oke, ini untuk Illuminati kontainernya ini saya belum tambahkan di bagian mana ya. Oke, di sini ternyata letak kesalahannya itu di bagian controller. Coba kita cek di root. Oke, di sini di web.php root itu di controllernya itu kurang lengkap, seharusnya ada R ya di belakang. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita refresh. Nah, dia sudah jadi ya seperti ini untuk data karyawannya. Jadi untuk pembuatan Eloquent ya, maksud saya Eloquent pada Laravelnya seperti ini hasilnya. Oke, jadi sekian untuk modul 7 saya. Terima kasih.